itu bermula dari 1, tumbuh 7. Nah dari 7 itu masing-masing keluar 1 biji lagi. Jadi dari masing-masing 1 itu 100. Bayangkan betapa banyaknya kebaikan orang yang telah melaksanakan 1 kebaikan saja, tapi itu bisa multiplier effect namanya. Multiplier effect itu sesuatu yang bisa jadi kecil tetapi kebaikannya terus gitu. Dan itu pahalanya terus ngalir, Pak. Terus ngalir. Karena apa? Karena dia telah mensedekahkan, dia telah menjariahkan. Dan itu insya Allah kalau kita kelak akan mendapatkannya di surga kelak. Amin. Jadi mi'atu habbah, ya kan? Allah itu hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan matematika 1 tambah 1. Ini Allah yang membuat segalanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu kan kira-kira ini untuk menggambarkan dari 1 kebaikan bisa menjadi kebaikan yang sangat banyak, ya kan? Jadi ada cerita. Nah ini cerita ini saya dengar dari ustadz saya, lantas diilustrasikan salah satu iklan di Thailand kalau nggak salah. Coba dicek nanti. Jadi ceritanya begini, ada satu anak yang dia itu terpaksa mencuri obat karena ayahnya sakit. Nah, ayahnya sakit. Terus si anak ini karena ketahuan dikejar-kejar di pasar itu, dikejar-kejar. Ketika dikejar dia kena di sebuah kedai, kalau katakanlah soto lah gitu ya, kedai soto. Nah, di kedai soto itu kemudian karena kena dia dipukuli oleh si penjaga obat itu. Nah, si tukang soto melihat itu, ada apa? Lalu dia bilang, ini dia telah mencuri. Loh, nah kenapa kamu mencuri? Saya perlu karena ayah saya sedang sakit, tapi kami tidak punya uang, bahkan untuk makan aja nggak ada. Oke, kalau kayak gitu berapa bayar? Saya bayar semuanya. Berapa ini? Ini harganya 10.000 gitu. Oke, 10.000. Ini uangnya. Lalu kemudian, kamu udah makan belum? Belum. Oke, kamu tolong ke anaknya itu, yang tukang soto itu, tolong bungkuskan. Berapa orang di rumah? Di rumah ada 3 orang. Oke, dibungkuskan. Nah, anaknya tukang soto itu protes. Karena apa? Pak, itu uang baru saja masuk, baru pelanggan pertama. Kenapa Bapak berikan untuk orang yang pencuri itu? Terus kata bapaknya, sabar, kita masih punya soto yang banyak hari ini. Insya Allah kita akan dapat banyak keuntungan. Sementara ini dan keluarganya tidak punya kesempatan, kita bantu dia. Lalu dibantu, udah kamu pulang, jangan pikirkan soal itu, selesai. Nah 20 tahun kemudian si tukang soto itu masih jadi tukang soto. Jangan berharap terus kemudian dia jadi kaya. Dia masih jadi tukang soto, bapak-bapak. Tapi kemudian tiba-tiba dia sakit. Sakitnya sangat parah. Nah, ketika dia mendapatkan si anaknya itu, anak si tukang soto itu mendapatkan tagihan dari rumah sakit, itu kaget. Karena apa? Karena mereka tidak punya uang sebanyak itu. Gak punya uang, Pak. Nah, tukang soto ibaratnya itu sakitnya itu puluhan, ratusan juta. Waduh, gak ada BPJS pula kan? Ya kan? Aduh, mumet itu. Lalu tiba-tiba suatu pagi si suster menyampaikan, udah selesai, si bapaknya sudah sehat kembali dan sebagainya, ibu bisa pulang. Loh, kok bisa pulang? Uang dari mana gitu? Kami gak punya uang. Ini sudah selesai, bapak sudah bisa pulang, pengobatan sudah selesai, semua tagihan sudah dibayar. Oleh siapa? Lalu si susternya itu
Oleh siapa? Oleh dokternya katanya. Ternyata lalu si anaknya ini mendatangi dokter. Si dokternya, dokter, mohon maaf, bagaimana kami membayar balas budi yang telah dokter berikan. Pertama, memberikan penolongan kepada ayah saya sampai sembuh. Kedua, membebaskan biaya semuanya gitu. Bagaimana kami harus mencicil gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau ini memang cicilan. Lalu si dokternya itu bilang, tidak usah. Karena apa? Karena kalian sudah membayar semua pengobatan itu dengan 3 bungkus soto dan 10.000 rupiah. Saya adalah anak yang ditolong oleh kalian 20 tahun lalu. Wah, itu Pak, bayangkan, hanya 10.000 Pak, bisa dibalas dengan puluhan juta rupiah dan bisa selamat. Hanya 10.000. Nah, ini cerita yang dulu saya menganggapnya agak berlebihan gitu ya. Wah, anak muda. Tapi Ustaz saya menceritakan itu tanpa pretensi. Terus kemudian saya melihat penggambaran itu di video iklan Thailand, dan saya bilang, ya Allah, benar ya. Dan bayangkan bahwa ini kan sederhana. Ini untuk fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kebayang ya, dari 10.000 menjadi ratusan juta. Dan ini dari 1 menjadi mi'atu habbah. Ini untuk menggambarkan, saya ingin membayangkan bahwa tentu saja kegiatan kebaikan bapak-bapak yang dilakukan tadi pagi itu tadi kita ngerasain tuh di Rohama. Itu jadi adem. Itu bisa ngitung nggak tadi berapa orang? Ratusan yang masuk. Berapa ratus orang yang merasa nyaman, dan kenyamanan itu didapat berkat skill yang dimiliki oleh bapak-bapak. Tentu kita kalkulasi, kalau hitung-hitungan uang, kalkulasi keuntungannya berapa itu. Kalau menurut kita itu seakan-akan bisa dihitung, tapi menurut Allah gak bisa dihitung. Karena apa? Karena bahkan kita nanti malam lelah pulang, bisa tidur dengan nyenyak, itu adalah rezeki. Karena apa? Karena ada orang, saya punya teman, dia kayaknya minta ampun, tapi dia cerita bahwa untuk bisa tidur lelap barang 1 malam aja dia harus mengeluarkan uang puluhan juta, karena dia tidak bisa tidur terlelap. Dia selalu tidur dengan ketidaknyamanan, karena dia harus dikejar target, harus dengan uang, utang, harus tuntutan anak, tuntutan istri. Jadi semuanya itu membebani hidupnya, sehingga dia harus untuk tidur saja mendatangi psikolog, dan dia harus membayar mahal obatnya. Kita tidur di sini aja kok enak banget gitu kan. Dan bapak itu tidak dikira kan bahwa tidur apalagi yang pelor nih, nempel molor, wah itu nikmat banget itu bapak. Itu nikmat. Itu kenikmatan yang kita sendiri tanpa kita sadari, ya kan? Tanpa kita sadari. Itu artinya apa? Itu artinya kita dalam konteks ini kita begitu pasrah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita ikhtiar. Kita capek gitu kan, kita ikhtiar banget, dan itu artinya kita melakukan sesuatu itu, insya Allah hari ini nih, insya Allah itu kebaikannya bisa sampai anak cucu. Saya itu ini cerita-cerita yang juga dikisahkan oleh para kiai. Jangan mengira bahwa yang dilakukan oleh para orang tua, ya, apa yang kita dapatkan saat ini nih, bisa jadi adalah kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Sering nggak
merasakan. Sederhana begini. Ketika kenalan sama orang, saya tuh beberapa kali tuh kenalan dari orang, terus saya cerita gini-gini. Kamu anaknya ini? Iya. Akhirnya apa? Saya dapat banyak sekali kemudahan dari sana. Sesederhana, lagi nggak punya uang, udah, makanya kamu nggak usah bayar. Itu sederhana, Pak, ya kan? Sederhana. Tapi ya Allah, lagi nggak punya uang, bayar gitu. Nah itu kan hal yang paling sederhana itu. Karena apa? Karena cuma bilang saya anak dari bapak saya. Oh karena bapak saya dulu dia tuh belajar sama bapak gitu. Ada juga cerita ayahnya baru meninggal. Nah ketika ayahnya baru meninggal, dia pulang dari Tasik mau ke Jakarta pakai bis. Masih galau gitu. Ketika dia mau bayar bayar uang itu, bayar ke kondekturnya kenal. Loh, kamu? Oh iya, Kang, di sini kata. Iya, mau ngapain? Mau ke Jakarta. Oh yaudah, nggak usah bayar. Ternyata dia santri ayahnya gitu. Jadi hal kayak gitu itu kan karena apa? Karena kebaikan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Coba bayangkan ketika ketemu terus kemudian anak musuh, wah pasti bayar double itu. 10.000 apa? 20.000 kalau nggak mau turun. Ya toh. Nah itu artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan kita sekarang itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak dan cucu kita. Contoh, misalnya Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu tahun 90-an, 80-an, sampai 2000. Itu kan oleh pemerintahan Orde Baru dimusuhi. Banyak kegiatannya yang akhirnya dihadang. Tetapi karena para kiai itu ngajinya ke Mbah Hasyim Asy'ari, ya, Gus Dur kemana-mana saja itu hampir tidak pernah mengeluarkan uang. Karena apa? Karena berkah Mbah Hasyim Asy'ari. Nah itu kan artinya apa yang kebaikan yang kita lakukan sekarang ini, insya Allah terus ngalir ke anak-anak di dunia, Pak. Bukan cuma di akhirat. Loh, akhirat itu hal lain. Itu yang prerogatif Allah. Dan kita semoga berdoa. Di sini kan disebut wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha tahu. Maha tahu itu apa? Nah, tadi kita ceritakan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seperti halnya satu biji tanaman, satu biji tanaman lah ya. Sebiji itu terus kemudian ada 7, dari 7 itu masing-masing 1 itu 100. Nah, yang kita banyak orang lupa bahwa Pak, kenapa biji itu bisa begitu? Kenapa biji itu bisa tumbuh dengan subur? Karena tanahnya subur, ya enggak? Nah sekarang pertanyaannya, kita itu dari tanah, ya enggak? Manusia itu dari tanah. Nah asalnya tanah itu menumbuhkan. Contoh nih, kalau nggak percaya, saya tuh di rumah itu kan ternyata punya taman. Ternyata tanahnya itu cuma segini, sisanya itu urugan, ya enggak? Sisanya urugan. Kalau beli rumah di komplek itu kan jarang tanah tuh terus tanah merah semua gitu, jarang. Pasti urugan tuh. Tapi tanahnya tuh paling ya segini lah. Loh kok urugan? Tetapi kok bisa dia tumbuh banyak sekali tanaman? Kenapa? Karena itu tadi, pada dasarnya tanah itu menumbuhkan. Kalau kalau api itu mematikan. Dasarnya api. Coba, ada nggak pakai api terus kemudian tumbuh? Nggak ada. Dia mematikan. Makanya setan yang berasal dari api itu mematikan. Tetapi manusia itu pada dasarnya menumbuhkan. Ya nggak? Nah, jadi kalau ada tanah ya, yang kemudian kalau ada orang kan cerita, terus kalau kayak gitu gimana kalau orang yang hasud, benci dan sebagainya, kok bisa
berarti dia dari tanah sengketa. Tanah sengketa itu kan nggak bisa diomongin. Ya, jadi, nah kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya mau menerima apa saja, mau menerima apa saja, dan segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita, kita terima. Ya enggak? Kita enggak, ibaratnya tuh enggak terlalu merosuluh. Coba deh, enggak usah ini. Sehari aja selalu ngeluh, pasti berat lah, percaya deh. Tetapi sehari terus kemudian kita alhamdulillah, alhamdulillah, syukur punya ini ya alhamdulillah, syukur. Kalau enggak berat Pak, percaya hidup sudah berat, terus ditambah ngerosuluh, Rasul lagi ngeluh, wah pasti tambah berat. Tapi orang yang easy going, yang mudah kemana-mana, itu kok enakan gitu ya. Kenapa? Karena dia sifatnya seperti tanah tadi, menerima apa saja yang ditumbuhkan di dia diterima. Itu dasarnya. Nah, di dalam salah satu hadis di sini itu disebutkan dari Siti Aisyah, as-sakha'u syajaratun min jannah. Jadi loman, apa yang telah bapak-bapak lakukan itu kan dalam kategori tertentu kan loman. Loman itu dermawan, ya kan? Dermawan. Nah, kedermawanan ini asalnya asluha fil jannah. Jadi itu asalnya itu di surga. Jadi surga itu sangat akrab dengan kedermawanan. Sementara al-bukhlu, bakhil, ya, pelit, medit, kalau bahasa Sundanya itu jahe. Nama jahe itu medit. Itu asluha finnar. Jadi itu harus orang yang dermawan itu asalnya dari surga, atau kedermawanan itu asalnya dari surga. Nah kalau kita ingin balik ke surga, berarti kita harus dermawan. Dan apa yang bapak-bapak lakukan pagi ini itu adalah kedermawanan. Dan insya Allah itu akan mengantarkan kita kelak. Dan saya dapat keberkahan karena dekat dengan bapak-bapak. Dan semoga nanti kalau kita di surga KWAW, kalau saya pasti bapak-bapak duluan, karena bapak-bapak yang udah banyak melakukan kebaikan, bukan membuat nyaman 100 orang yang tadi di Ruhama atau Baitul Marwah, tapi sudah mungkin ribuan orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang telah bapak-bapak lakukan, ya. Dan dari ribuan itu sudah jutaan. Bisa jadi karena dia merasa nyaman di masjid, lalu kemudian mencari nafkah dengan baik. Dari nafkah itu kemudian dia bisa menghidupi banyak orang. Dan kamatali habbatin, ya, seperti dari satu biji jadi 7 bulir, dari 1 bulir jadi 100. Itu masya Allah kebaikan yang telah bapak lakukan. Semoga yang paling penting itu kadang istiqomah. Nah ini kan istiqomah ini. Dan insya Allah yang paling penting juga selain istiqomah itu tadi diceritakan, kadang kalau berpikir tentang material gak jadi Pak. Oke. Tapi kalau berpikir tentang ikhlas, benar-benar ikhlas, kok jadi terus gitu. Dan insya Allah yang namanya berkah itu, bahwa saya ingin cerita bahwa bahkan sebenarnya bukan karena ini kan pasti nih, kliennya ada yang mobil Alphardnya udah 10 lah, ada yang kliennya kan udah banyak tuh kan. Itu pasti ngelihat lah bagaimana kehidupan orang-orang yang dari beragam itu pasti juga sudah bisa menimbang. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya hidup pas-pasan, pas butuh pas aja. Ya enggak? Berkecukupan. Cukup lah. Cukup apa? Ya cukup 1 mobil tas. Cukup. Ya enggak? Mobil cukup 1. Kalau yang lain nggak tahu kalau saya. Itu
Kalau soal pos itu yang lain lah itu. Saya nggak berani soalnya. Kalau soal itu ada bab fikihnya, tapi di dalam bab fikih ada satu yang tidak diajarkan, Pak. Keberanian. Nah, insya Allah yang paling penting itu adalah ikhlas, karena apa yang Bapak lakukan itu tadi insya Allah bukan hanya mendatangkan kebaikan untuk anak-anak, tetapi juga itu akan mendatangkan kebaikan kita di akhirat kelak, dan itu yang akan menandai kita kelak mendapat syafaatul uzma dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan insya Allah ini saya hakul yakin bahwa Bapak berkah banget. Ini berkah. Namanya berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu artinya tambah kebaikan. Dan kenapa itu tadi? Ya itu tadi salah satunya tadi disebutkan mu'allaq. Jadi mu'allaq bil masajid, ya kan? Membantu orang-orang yang, dan juga bapak-bapak agar selalu terikat dengan masjid. Nah, tapi saya ingin sedikit lagi membahas alaqo. Kata bahasa Arab alaqo itu artinya nempel. Jadi nempel itu ya nempel. Ini kan apa? Salak sih, ini kan nempel. Ya kan? Nggak ada. Ini dua hal yang berbeda tetapi nempel. Jadi tidak ada jeda, tidak ada ruang yang memisahkan mereka. Nah, bapak-bapak sudah berpikir untuk selalu terikat dengan masjid, dan itu saya ngiri karena kadang saya belum bisa seperti itu. Kabita, kabita. Jadi pribados kabita. Jadi ini yang saya terus terang ngiri. Saya banyak inspirasi dari bapak-bapak sekalian. Begitu saya kira bapak hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Kalau banyak kesalahan maka itu dari saya, dan kalau ada kebenaran maka itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya.